kita rapat, hasil rapat Pak Gubernur dengan Pak Wapres ya. Jadi pemerintah Kota Palu diharapkan untuk menyiapkan lahan hunian sementara, gitu kan. Nah, hunian sementara ini akan dibangun secepatnya ini, kan gitu. Akan dibangun secepatnya sehingga betul-betul Baik Pak, silakan Pak. ya, sehingga betul-betul ini nanti 3 bulan hunian sementara langsung akan dibangunkan rumah gitu. Oke, berarti untuk sementara ini akan ada proses untuk pembangunan rumah sementara untuk bagi para pengungsi. Prosesnya akan segera dimulai sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Sudah ada lokasinya Pak? Ya itulah kita rapat sementara malam mau cari lurah-lurah ini dengan Pak Camat. Kita menentukan itu hunian sementara gitu. Baru kita bangun nanti. Ya. Baik. Ya. Ini kan tentu selain upaya ya untuk memberikan tempat yang layak bagi para pengungsi. Ini juga masih dilakukan berbagai evakuasi, lalu juga bantuan-bantuan juga masih terus berdatangan. Saya mungkin ke Pak Wakil Wali Kota selanjutnya. Untuk bantuan sendiri Pak, seperti apa sih kini pemerintah ini terus berkoordinasi dengan daerah lain mungkin untuk terus bantuan itu bisa segera disalurkan kepada para pengungsi di sini? Seperti apa sih Pak koordinasi mungkin dengan sejumlah daerah kah untuk bantuan ini segera disalurkan, karena memang ada banyak bantuan tapi sepertinya banyak yang mengatakan bahwa belum tersalurkan dengan baik. Apakah memang seperti itu Pak? Ya, memang banyak isu-isu yang tersebar di luar, persoalan penjarahan, terus penghentian logistik yang datang dari luar, dari teman-teman kita, baik itu kabupaten tetangga maupun beberapa provinsi-provinsi lain yang masuk melalui laut via Makassar dibawa melalui darat ke Kota Palu. Tapi pada prinsipnya memang dari hari pertama sampai hari ketiga itu yang kita sebut posisi yang paling sulit. Kenapa? Karena hampir tidak bisa kita melakukan apa-apa karena yang pertama listrik itu padam, artinya electrical itu tidak ada sama sekali, jaringan telekomunikasi juga tidak ada. Terus kalau kita sebut juga tenaga bantuan pada saat itu tidak ada karena ini gempa sangat menyeluruh gitu. Ini bukan persoalan banjir yang terlokalisir, bukan persoalan ini gempa yang berdampaknya kepada semuanya gitu loh, seperti itu. Tapi ini sudah hari ke-8 begitu. Apakah masih sama seperti di 3 hari di awal atau memang sudah ada perubahan signifikan? Pantauan Anda di sejumlah titik bukan hanya di Balaroa. Ya, pemerintah kota melalui arahan dari Bapak Wali Kota kita berupaya semaksimal mungkin khususnya berkaitan tentang pendistribusian logistik karena itulah yang paling utama ya, yang menjadi persoalan di tengah-tengah khususnya para korban bencana dan juga tentunya kita berharap kebutuhan-kebutuhan seperti air bersih, listrik dan lain sebagainya bisa segera kita salurkan ke teman-teman yang pengungsi yang di posko-posko gitu seperti itu. Nah, ini kan bisa dikatakan memang ada begitu banyak warga Palu ya Pak yang memang sepertinya sebagian besar mengungsi di sejumlah titik. Apa himbauan dari pemerintah khususnya untuk para pengungsi saat ini dari pemerintah daerah khususnya dari pemerintah Kota Palu? Ya, Pak Wali Kota melalui saya kadang-kadang juga dalam rapat-rapat tertentu meminta untuk kepada camat dan lurah untuk segera bagaimana mengondisikan titik-titik pengungsi itu supaya tidak terlalu menyebar kemana-mana. Misalnya katakan per kelurahan cukup 4 titik posko misalnya. Itu untuk apa? Untuk mempermudah proses pendistribusian logistik kita. Karena hari ini sudah cukup baik untuk kebutuhan bahan bakar. Tapi untuk di hari awal bahkan sampai hari kemarin pun bahan bakar itu masih cukup sulit sebenarnya. Alhamdulillah per kemarin perlahan-lahan sudah mulai baik gitu. Baik, tapi pasti untuk semua proses ini ada batas waktunya Pak, karena kan warga semakin lama juga semakin lelah ya dengan kondisi seperti ini, kemudian kondisi yang begitu cuaca yang juga begitu ekstrim, sangat panas di siang hari dan malam juga begitu dingin, khususnya untuk anak-anak nih Pak. Itu apa yang waktu terdekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk anak-anak yang juga menjadi pengungsi dengan jumlah cukup banyak di Palu ini? Ya, kalau kita bekerja berdasarkan informasi-informasi update dari BMKG bahwa situasi lempeng bumi ini yang ada di Kota Palu ini sudah perlahan mulai stabil sehingga kita berharap setelah ini proses pendataan bisa dimulai, setelah itu lanjut ke proses pemulihan. Tanggap darurat sesuai dengan arahan kemarin dari Bapak Menteri itu 2 minggu. 2 minggu. Nah, setelah itu kita berharap kita sudah bisa normal kembali. Berarti sekarang sudah hari ke-8, berarti masih ada waktu sekitar semingguan ya Pak ya. Oke, Pak, saya kembali ke Pak Wali Kota. Maaf, ini kan memang kondisi sekarang ya Pak ya, banyak warga yang masih sangat trauma. Iya, lalu banyak mereka punya benar. kondisi Baik.
Kondisi memang ya itulah kita berupaya. Kami rapat tadi malam itu sesegera mungkin akan dibangunkan ya. Agak sesegera mungkin akan dibangunkan perumahan sementara, hunian sementara. Dan selama 3 bulan itu akan dibangun rumah mereka lagi gitu. Iya pasti. Baik. Sudah. Nah, ini mungkin langsung dikonfirmasi saja oleh wali kota atau wakil wali kota. Banyak kabar yang beredar bahwa pemerintah Kota Palu itu lamban. Apakah bisa dikonfirmasi apa memang seperti itu atau ada kendala-kendala lain yang memang terjadi? Begini, waktu kejadian pertama itu kami hanya bertiga ya. Hari kedua, ketiga kami hanya bertiga ya. Itu bagaimana kami melakukan. Sementara semua kena korban gitu. Baik. Nah, kami hanya bertiga bekerja, berupaya semaksimal mungkin untuk mencari itu. Baik. Jadi memang sekarang lagi sedang proses ya Ya, Pak ya, sedang dalam proses waktu 2 minggu ya Pak ya. Iya. Baik. Terima kasih Oke, Bapak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota. Mungkin boleh kembali melihat warganya yang memang sedang menantikan di sini, Audrey, karena memang ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota datang ini bisa dikatakan memang cukup menarik perhatian warga yang ingin menyuarakan apa yang mereka rasakan selama di pengungsian pasca gempa dan juga tsunami di Palu, Sulawesi Tengah ini.